Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di perkuliahan geologi struktur mengenai reologi. Ini di bagian ketiga atau bisa dikatakan bagian terakhir. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan pembahasan mengenai mechanical analogs dan reologi yang ada pada litosfer. Mungkin akan saya buat bukan sesingkat, jadi seefektif mungkin, karena memang video pertama dan video kedua itu sudah memakan waktu sekitar 20 menit lebih, agak efektif, tetapi memang tidak akan buru-buru. Silahkan disiapkan lagi catatannya, disiapkan lagi fokusnya, konsentrasinya ya. Jadi saya awali dengan combine model. Jadi ini bisa dikatakan sebagai beberapa model yang menjelaskan hubungan antara elastis plastik, ada viskos plastis, dan ada juga viskoelastis seperti itu ya. Dan ada general linear. Ini semua tabel yang sebelah kiri, ini sebenarnya kita tahu ini sebagai analog mekanis ya. Sebagai analog mekanis. Lalu yang bagian tengah itu merupakan kurva dan hubungan antara stress dengan strain ratio. Dan yang bagian C ini adalah historinya, sejarahnya. Jadi karena memang berdasarkan X-nya, lihat ada T0, ada T1, itu berarti tandanya adalah strain historinya. Jadi secara umum ini sebenarnya sudah di kalian juga mengerti sebenarnya bagaimana model untuk membaca grafik tersebut. Jadi nanti tinggal kalian pahami saja, kalian baca lagi, dan ada narasinya di sini. Jadi bisa disebut di sini, saya contoh ada elastik plastik dari Prandtl. Jadi ini ada stress secara sumbu Y ya, dan ada strain secara sumbu X begitu. Jadi material itu bergerak elastis sampai pada sampai pada stres tertentu, menghasilkan stres tertentu juga. Setelah itu maka dengan stres yang konstan dia akan terdeform menjadi plastis seperti itu. Nah, dari gambar yang analog mekanis ini, jadi bisa gaya elastis sempurna atau perfect elastis seperti itu ya. Perfect elastic itu ditunjukkan oleh pegas. Pegas itu ya seperti ini. Ya, gambar per ini ya. Lalu kotak ini itu yang ada gesekannya itu dilambangkan sebagai deformasi plastis sempurna. Ini deformasi plastis sempurna. Sedangkan yang ada dust spot, garis hitam yang tebal, itu menandakan suatu viskos. Seperti itu. Oke, untuk mechanical analogs memang material yang terbentuk secara alami gitu ya, mempunyai sifat yang beragam seperti yang saya jelaskan di awal, tergantung dari tekanan yang mempengaruhinya. Selain itu juga kita mengetahui bahwasanya temperatur itu juga sangat mempengaruhi apabila kita sudah bicara di zona-zona batuan yang ada di bawah dalam permukaan, jauh di dalam permukaan, seperti di brittle ductile transition dan zona di ductile transition, yang tentunya akan membentuk suatu batuan metamorf begitu ya, dan batuan beku terfoliasi. Nah, ini salah satu contoh analognya itu dilakukan uji. Jadi ada uji, ada pegas yang elastis, itu per ya. Ini pegas yang elastis. Lalu dipasang pada sebuah piston yang permeable dan tertutup dalam suatu silinder yang berisi cairan. Nanti di sini kita bisa lihat kontrolnya elastis seperti apa, kontrolnya plastis seperti apa, dan kontrolnya sebuah viskos seperti apa. Gitu. Nah, ini adalah yang pertama, ini terkait dengan elastik material. Jadi sejatinya elastik itu tidak memiliki strain permanen. Jadi ketika diberikan stres, begini ya, diberikan stres itu dia meningkat stresnya, tapi strainnya sebenarnya tidak meningkat. Dan akhirnya ketika stresnya drop lagi ya. Jadi tidak ada perubahan. Jadi pernya itu ditarik tadi kan, kita lihat lagi pernya ditarik, tapi ketika F-nya sudah hilang,
Nah, kembali lagi ke bentuk awal. Itu untuk elastis. Oke. Itu untuk elastis material. Lalu yang kedua ini mengenai Newton fluid. Jadi sebenarnya Newton fluid itu sebuah cairan yang murni ya biasanya ya. Jadi ideal atau perfectly viscous dan tidak menunjukkan suatu bentuk elastis. Nah, contohnya seperti apa? Kita mulai. Jadi pada kondisi tertentu ini ditarik, dihasilkan gaya, otomatis dia juga meningkatkan ininya, apa namanya, nilai strainnya ya. Dan di sini juga ada peningkatan angular shear-nya seperti itu, angular strain-nya. Nah, apa namanya? Ini ketika stres diterima pada suatu benda, itu strain-nya pun meningkat. Itu sebenarnya untuk Newton bridge. Jadi ya normal-normal aja. Nah, lalu yang kedua ini terkait dengan Bingham material gitu ya. Jadi sebenarnya ini untuk material yang inelastis atau material yang kaku dan diberikannya sebenarnya pada besaran stres yang relatif rendah. Nah, apa namanya, ketika sudah melewati yield stress atau critical stressnya, dia akan berubah menjadi kental seperti itu. Nah, ini seperti ini. Jadi dia diberikan stres karena apa namanya, tidak tidak merubah bentuk apa-apa atau tidak memiliki strain rate-nya. Lalu pada kondisi tertentu sudah melewati yield stress, maka strain rate-nya itu meningkat dan benda tersebut menjadi berubah. Benda tersebut jadi berubah. Ups. Ini ya. Nah, di sini juga perubahannya memiliki sudut, bisa dihitung. Oke, lalu yang ketiga ini terkait dengan Maxwell viscoelastis material. Jadi ini materialnya bersifat viscoelastis dan menggabungkan sifat atau apa namanya, karakteristik material yang viscous linear elastik dan non linear. Oke, jadi seperti apa? Nah, ini begini ya. Jadi pertama kan kita tarik begitu, pernya membesar sedikit, tapi memang ada pergeseran di situ di pistonnya. Stres meningkat, strain rate-nya meningkat, tetapi strain-nya pada saat awal itu tidak berubah. Oke ya. Nah, lalu pada kondisi tertentu akhirnya strain-nya berubah. Jadi dia bersifat elastis dulu awalnya, lalu dia plastis atau viscous. Ketika misalkan stresnya turun, maka strainnya pun selesai di situ gitu, berhenti, tidak terus-terus. Oke, nah ini mengenai geologi material atau memang bahan-bahan yang paling sering dijumpai pada objek geologi, dalam hal ini batuan ya. Baik batuan pada kalau misalkan model ini mungkin kita kaitkan dengan batuan dengan kondisi tekanan dan temperatur yang tinggi. Jadi berubah sesuai dengan model elastis atau friction plastik seperti itu. Jadi ada roda di situ ya, kita ibaratkan ada roda, jadi ditarik maka oke. Maka ketika stres tertentu diberikan pada suatu batuan, nah strainnya itu meningkat dan nanti tiba-tiba stresnya akan berkurang dan strainnya pun apa namanya, terus berangsur bertambah walaupun stresnya juga berkurang. Itu untuk analog dari geologi. Oke, sampai saat ini silahkan apabila ada pertanyaan atau apa silahkan dicatat, nanti ditanyakan pada forum yang khusus. Oke ya. Baik, kita lanjut ke sesi yang terakhir. Jadi sesi yang terakhir ini berbicara mengenai areologi pada litosfer. Jadi sebenarnya hubungannya ini adalah ketika kita berbicara litosfer, kita tahu bahwasanya litosfer itu tersusun dari kerak dan mantel bagian atas. Tentunya dengan zona yang cukup
tebal begitu. Kalau kita anggap ketebalannya itu seperti di permukaan, kita sentimeter, kilometer, itu kan bisa mencapai dari 7 sampai 80 kilometer ketebalannya. Tentunya dari ketebalan tersebut itu akan mengakibatkan adanya perubahan tekanan, perubahan suhu yang signifikan. Nah, ini adalah role dari temperatur, dari air dan lain sebagainya. Jadi peningkatan suhu, peningkatan jumlah fluida, jadi berubah dari padat menjadi cair mungkin ya, dan ada penurunan strain rates pada batuan yang mengalami deformasi plastis, tentunya akan mengurangi ukuran butir dan keseruannya cenderung menyebabkan strain yang melemah. Jadi ini adalah hubungan antara strain dengan diferensial stress ya. Diferensial stress begini persentasenya, dan di ini ada beberapa suhu. Jadi ketika suhunya 300, kita bisa katakan ketika suhunya 300 itu memiliki diferensial stress yang tinggi untuk membentuk strain sekian. Tapi ketika suhunya 800, bahkan dengan diferensial stress yang rendah, itu bisa membentuk suhu yang relatif kecil. Kayak begitu. Apa namanya? Ini juga sama. Ini lebih ke arah bentuk foliasinya ya. Jadi ketika foliasinya tegak lurus, jadi diferensial stressnya cenderung lebih kecil daripada dengan foliasi yang sejajar begitu. Ini percobaan dari batuan-batuan metamorf. Jadi dari proses pembentukan suatu metamorphic rock seperti itu. Oke, lalu ini ada definisi dari plastik, dari brittle dan ductile deformation. Nah, ini sebenarnya harus dipahami ini karena istilah-istilah seperti ini adalah fundamental sekali ya. Karena ketika kita berbicara ductile, berarti harus langsung connect apa itu ductile. Kita bicara plastis, itu langsung connect apa itu plastik, dan kita bicara brittle, kita juga harus connect brittle itu seperti ini. Nah, ini bisa dilihat bahwasanya gambar A itu merupakan gambar yang besar dan B itu gambar lebih kecil lagi. Jadi kita lihat adanya sesuatu ketika kita bicara struktur, tentunya kita bicara skala ya kalau dari gambar ini. Dan tentunya ketika bicara material yang ductile, itu berarti kita bicara flow, dan ketika kita bicara brittle berarti kita bicara material yang fracturing atau yang mengalami retahan, yang disertai dengan retahan. Nah, karena memang ini adalah salah satu statement untuk deformasi ductile, itu tentunya mempertahankan kontinuitas struktur dan lapisan yang continuous. Jadi continuous seperti di pertemuan sebelumnya bahwasanya sesar itu merupakan bagian dari discontinuous, sedangkan lipatan itu merupakan suatu struktur yang continuous, dan lipatan itu termasuk ke bagian deformasi ductile. Tentunya menjelaskan deformasi yang bergantung pada skala terbentuk melalui berbagai mekanisme deformasi. Nantinya akan ada mekanisme deformasi yang membentuk struktur-struktur tertentu. Jadi struktur ductile itu produknya banyak. Dan tentunya ada mekanisme terkait pembentukan struktur tersebut. Nah, lalu ada yang kedua, yaitu material brittle, itu material yang berubah bentuk disertai rekahan saat mengalami tekanan melebihi yield point. Jadi kita bisa tahu kalau material ductile itu di grafiknya, itu ketika sudah mencapai yield point atau melewati yield strength-nya, dia berubah plastis ya. Dia berubah plastis. Dia berubah ke arah kanan lah kalau kita lihat grafik tadi kan, berubah strength-nya ke kanan. Sedangkan ketika bicara mengenai material brittle, ketika sudah melewati yield point, itu dia akan membentuk rekahan yang nantinya akan drop nilainya. Strain-nya tidak akan berubah, stressnya pun akan berkurang. Seperti itu. Jadi ketika yield point itu dia udah fail di sana. Nah, tentunya ini juga untuk deformasi plastis begitu kan. Nah, ada plastis ya. Kemudian didefinisikan sebagai perubahan permanen dalam bentuk atau ukuran benda tanpa rekahan ya, akibat stres yang terjadi secara kontinu di luar batas elastis, jadi sudah melewati elastisitasnya. Nah, ini yang perlu dipahami baik-baik oleh rekan-rekan semua. Jadi ketika kita berbicara brittle dan ductile, berarti kita bicara structural style. Jadi gaya dari struktur tersebut, atau apa ya, barangnya lah, barangnya dari struktur tersebut. Lipatan ductile barangnya, kekar brittle barangnya. Sedangkan ketika kita berbicara mekanisme pembentukannya,
tentunya dari skala yang kecil. Anggaplah mekanisme pembentukan baik skala makro maupun skala mikro. Kita anggaplah skala mikro ya. Nah, itu berbicara mengenai brittle dan plastik begitu ya. Dan tentunya umumnya plastik itu ekuivalen dengan ductile. Nah, ini brittle sama ductile itu terkait dengan structural style ya. Dan tentunya mekanisme itu berkait dengan brittle dan plastik gitu ya. Nah, jadi kemungkinan batu tersebut memiliki mekanisme brittle dan memiliki structural style yang brittle. Itu mungkin ya. Makanya posisinya di sini ya. Nah, ketika posisinya di sini nih, batuan tersebut itu memiliki model struktural stylenya ductile, tapi mekanismenya brittle. Ada. Contohnya di mana seperti ini di di zona transisi ya, brittle ductile transition. Itu contohnya ketika adanya suatu serpent foliation lah, anggaplah di sini serpent foliation begitu ya, atau granulation cleavage istilahnya nanti di batuan metamorf begitu. Dia membentuk, ada juga model daktilnya, tapi ada juga rekahan-rekahannya, microfractures-nya. Itu adalah ketika struktural style-nya ductile, tapi ada mekanisme brittle. Jadi seolah-olah kalau secara outcrop ini seperti ini ya, terlipat begitu. Secara outcrop sih kita lihat ductile, tapi ternyata secara mikro itu mekanismenya brittle masih ada. Nah, poin yang ketiga di sini ada. Berarti kalau di posisi 3 ini adalah struktural style-nya ductile, mekanismenya plastis ya, plastik gitu kan, mekanismenya plastik. Ada tentunya kita bicara di sini berarti ada model seperti grain boundary migration di sini ya, ada dynamic recrystallization, itu disebutnya ductile style plastic mechanism, tentunya skala mikro. Dan nomor 4 ini non existent. Kenapa nomor 4 non existent? Karena tidak mungkin ketika mekanisme yang terjadi itu secara plastik, tetapi memiliki model struktur yang brittle. Itu sangat tidak mungkin terjadi. Jadi memang non existent atau tidak ada seperti itu. Oke, ini adalah hubungan reologi pada litosfer. Jadi mungkin bisa diketahui bahwasanya ini adalah proses pembentukan terkait dengan kedalaman. Jadi ini nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Ini ketika ini ada normal, kita anggap ini normal fault, ini strike slip fault, dan ini ada reverse fault. Sesar normal, sesar geser, dan sesar naik. Biasanya orang bilang seperti itu dalam bahasa Indonesia. Nah, ini adalah hubungan antara sesar dengan mungkin strain rate-nya ya, begitu ya. Jadi dikatakan bahwasanya semakin dalam atau enggak secara kaidah keilmuan itu akan lebih mudah membentuk suatu sesar normal, lalu strike slip dan reverse, karena sesar normal itu tidak membutuhkan shear stress atau kekuatan geser ya. Shear stress seperti kita tahu lah di pertemuan sebelumnya, tekanan gesernya itu tidak memerlukan nilai yang besar untuk membentuk suatu sesar normal. Dan tentunya untuk reverse itu memiliki nilai yang besar. Karena apa? Karena reverse itu merupakan sesar yang bisa dikatakan anti Newtonian. Nah, kenapa anti Newtonian? Kenapa berlawanan sama hukum Newton? Nah, itu yang nanti kita akan jawab di pekan depan. Oke, ini adalah sertifikasi reologi di Lempeng. Itu berdasarkan dari beberapa model mineral yang terubah begitu ya. Jadi ada beberapa nih, ada quartz, ada feldspar, ada olivine seperti itu. Nah, tentunya mereka mineral-mineral ini memiliki derajat yang berbeda-beda ya. Nah, nanti kita bisa lihat bahwasanya quartz itu akan membentuk plastis. Nah, di sini nih. Dia akan plastis ketika di kedalaman sekian, misalkan di kedalaman yang ini. Untuk feldspar itu lebih dalam lagi. Nah, ini kita bisa lihat nih ada brittle plastisnya, batasnya. Untuk feldspar mungkin untuk meltingnya kan di sini ya, di suhu sekian, ada di kedalaman sekian. Dan olivine karena memang memiliki titik lebur yang tinggi begitu, yang besar, mungkin dia akan berubah plastis itu di kondisi yang lebih dalam lagi. Nah, tentunya ini hubungan kiri sama kanan ini juga dipengaruhi dari posisi moho tentunya ya.
Kita tahu kalau posisi mohonnya lebih atas di sini, ini merupakan di bagian oceanic. Ketika kita mohonnya masih di bawah, ini posisinya di kontinen. Oke, ini sekian video untuk part ketiga dan part keempat. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Nanti bisa dicek lagi di di slide-nya, karena nanti slide-nya juga akan saya bagikan ke apabila yang mengikuti kelas di Google Classroom. Dan ini ada kesimpulannya dari pertemuan hari ini dari empat bagian tentang reologi. Jadi nanti bisa dibaca, diulang lagi. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Terima kasih.